Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lady Citra Permata, mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021, program studi fisika dari Fakultas Sains dan Teknologi. Sekarang saya akan meresum materi-materi yang telah disampaikan oleh rektor-rektor dan jajarannya, yaitu tugas PBAK yang kedua, meresum 6 materi, yaitu 2 materi pada hari pertama pada tanggal 31 Desember 2021 dan 4 materi pada hari kedua, yaitu tanggal 1 September 2021. Sekarang saya akan meresum 2 materi terlebih dahulu pada hari pertama, yaitu materi pertama yaitu akademik yang dibawakan oleh Wali Rektor 1 UIN Malang. Nah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, dan ada bahasa Mandarin. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, Learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember tahun 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi. Nah, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Dan semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, sekarang materi yang kedua. Pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, yaitu mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami. Laki-laki atau perempuan harus berpakaian islami. Yang kedua, tidak berambut gondrong. Untuk laki-laki tidak boleh gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui
SEMA atau DEMA atau HMJ atau HMPS. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz, ustadzah, dan lain sebagainya, atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama yang sangat penting bagi kehidupan kita. Saya akan meresum hari kedua, yaitu materi DEMA. DEMA singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA. Ada dua fungsi DEMA, yakni sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu tadi adalah materi DEMA. Sekarang saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang SEMA, yaitu Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMU. Nah, ini ada beberapa fungsi dari SEMA, yaitu ada advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, yang dapat membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Setelah itu ada tugas SEMA, yaitu ada 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA-U. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah tentang UKM. Nah, yang pertama adalah UKM Menwa. UKM Menwa ini organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu, artinya mulia. Langsung saja UKM Pramuka. Dan tugas dari UKM Pramuka ini yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM PMI. UKM PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Lambangnya burung Raja Wali. Dan selanjutnya ada UKM SR atau seni religius yang bertujuan untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif. Selanjutnya ada UKM teater. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi pecinta alam. Kegiatan utama itu rekreasi, sosial, olahraga, ilmiah. Selanjutnya UKM Unior, yaitu unit olahraga. UKM ini berfungsi sebagai wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan
catur. Kegiatan ini latihannya secara rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan. Dan unit usaha Kopma ini ada minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Ada 6 departemen: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. Selanjutnya ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya didirikan pada tanggal 11 April 1995. Melakukan tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Selanjutnya ada UKM Jepret Club, yaitu kegiatannya ada di Klat Pameran Hunting Besar. Selanjutnya ada UKM Simfoni. Program hariannya Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Dan ada program mingguan, yaitu Simfoni Weekend Show, Daybak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Selanjutnya ada program unggulan juga, yaitu Off Air dan On Air. Selanjutnya ada UKM LKP 2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi, yang memiliki visi memihak kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Agenda rutinnya yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Selanjutnya materi terakhir, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid, M.Ham, anggota DPR RI. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Ada 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, dan 3. Pasar. Ada peran dan peluang UIN juga. Peran dan peluang UIN ada 4, yakni arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, terus selanjutnya epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Nah, cara menjadi generasi unggul itu ada 4 juga, yakni keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, maka kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Nah, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.